Selamat siang. Di sini kami dari kelas 2C kelompok 1 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Junita Angelia, dengan NIM 20150910111 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadewi Rabaja Prayoga dengan NIM 20150910001. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Laurentius Patrick dengan NIM 201509101. di video ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perancangan Basis Data, yaitu tugas praktikum 1 tentang materi Data Definition Language atau DDL. Jadi langsung saja latihan 1 akan dipresentasikan oleh Wira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin share screen. Dipersilakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi dalam tugas praktikum ini, sebelum memulai langkahnya kita harus membuka MySQL pada XMPP. Kita start HP sama MySQL. Kita hide. Selanjutnya kita buka command prompt. Langkah selanjutnya kita masuk ke XMPP ya. Dengan perintah cd SQL kita sudah masuk ke XMPP, MySQL dan bin. Kita bisa langsung memulainya. Mengetik MySQL, U artinya user, root artinya password. Kita bisa masuk enter habis kali. Kita sudah masuk ke MariaDB. Kita bisa lihat daftar dari database pada MariaDB. Berikut adalah daftar default database. Selanjutnya kita langsung ke latihan 1, yaitu soal pertama. Buat basis data dengan nama Ananda Pembelian dengan 3 digit NIM terakhir. Kita bisa langsung membuat dengan perintah create database Ananda Pembelian. Ananda Pembelian dengan 3 digit NIM terakhir. Kita pakai 008. Titik koma, enter. Oke, kita sudah berhasil menambahkan database Ananda Pembelian 008. Kita bisa lihat perintah database. Oke, sudah masuk ke folder database Ananda Pembelian 08. Selanjutnya kita menggunakan database tersebut dengan perintah use Ananda Pembelian 08. Oke, database Ananda Pembelian kita sudah bisa menggunakannya. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 2, yaitu buat tabel dengan nama kue dengan kolom sebagai berikut. Kita dengan menggunakan perintah create tabel dengan nama kue. Itu fieldnya ada kode kue dengan varchar 4. Ini ada field nama kue dengan varchar 25. Koma enter.
Oke, kita berhasil menambahkan tabel Q. Kita bisa lihat dengan perintah show table. Oke, dalam database Ananda Pembelian 08, kita sudah berhasil menambahkan tabel Q. Kita juga bisa melihat deskripsi dari tabel Q tersebut dengan perintah dash Q. Jadi kita sudah bisa melihat fieldnya sudah ada yang sudah masuk setelah tadi kita tambahkan. Selanjutnya soal 3, tambahkan kolom harga satuan dengan tipe data integer pada tabel Q. Jadi kita menambahkan field ke dalam tabel dari Q dengan perintah alter tabel Q add harga satuan dengan tipe data integer. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat fieldnya sudah masuk, yaitu harga satuan. Selanjutnya soal nomor 4. Ubah kolom kode Q menjadi primary key dengan nama primary key TK Q pada tabel Q. Jadi kita menambahkan primary key dengan perintah table Q add constraint TK Q primary key kode Q. Enter. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat oke, sudah berhasil. Untuk field kode Q sudah berhasil menjadi primary key. Selanjutnya ke soal nomor 5, yaitu buat tabel dengan nama bahan baku dengan kolom sebagai berikut. Kita langsung saja dengan perintah create tabel bahan baku. Itu dengan fieldnya ada kode bahan baku dengan varchar 3. Maaf, varchar. Oke, selanjutnya ada field nama bahan baku dengan varchar 25. Selanjutnya ada satuan, yaitu dengan varchar 25. Itu dimana dalam tabel tersebut kode bahan baku itu menjadi primary key. Maka kita jadikan primary key. Baku primary kode bahan. Maaf menyela, itu tadi di apanya, Jar? Di kode bahan baku varchar koma. Ya. Varchar.
Gitu. Bisa mengulang. Nah, oke, sudah berhasil. Di tabel bahan baku dibuat. Bisa melihatnya. Oke, sudah ada 2 tabel dalam database Ananda Pembelian 08. Kita mendeskripsikan tabel dari bahan baku. Sudah terlihat fieldnya dan kode bahan bakunya sudah menjadi primary key. Selanjutnya lanjut ke soal 6 ya. Itu buat tabel dengan nama BOM dengan kolom sebagai berikut. Langsung saja perintah create BOM, yaitu kode pacarnya 4. Kode bahan baku pacar 3, jumlah itu integer constraint BOM dengan primary key-nya adalah kode kue. Kode bahan baku. Oke, sudah berhasil. Kita membuat tabel BOM. Kita lihat dulu. Oke, sudah masuk. Oke, sudah terlihat. Selanjutnya soal nomor 7. Yaitu ubah kolom berikut ini menjadi foreign key dengan nama foreign key FK kode kue untuk kolom kode kue dan FK kode bahan baku untuk kolom kode bahan baku pada tabel BOM. Kita langsung saja perintah atau BOM add constraint kode kue foreign key kode kue French kue kode kue delete skip on update skip. Oke, berhasil. Selanjutnya kita membuat foreign key dari kode bahan baku.
perintah alter BOM add print ke kode bahan baku foreign key ke bahan baku bahan baku kode bahan baku on delete escape on update escape. Oke, sudah berhasil menambahkan foreign key. Selanjutnya soal nomor 8. Tambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar 100 pada tabel BOM. Dengan saja dengan perintah alter tabel add kolom keterangan varchar 100. Oke, berhasil. Kita lihat. Oke, sudah masuk. Keterangan sudah masuk menjadi field dalam tabel BOM. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 9, yaitu ubah kolom keterangan semula tipe data varchar 100 menjadi tipe data teks pada tabel BOM. Langsung saja ke perintahnya alter tabel BOM modif keterangan menjadi teks. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lihat. Oke, yang semula tipe data keterangan yaitu varchar 100 sekarang sudah berubah menjadi tipe yaitu teks. Selanjutnya ke soal nomor 10, yaitu hapus kolom keterangan dari tabel BOM. Langsung saja ke perintahnya. Maaf. Alter drop keterangan. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lihat. Oke, yang semula keterangan yaitu field dari kolom dari tabel BOM tadi diperintahkan untuk menghapusnya, sekarang sudah terhapus. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 11. Buat tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian yang mengacu pada tabel pemasok. Langsung saja kita mengklik tabel pembelian, di mana ada field nomor nota, varchar 4 pada tanggal beli, yaitu tipe datanya it, pada total jual dengan tipe data integer,
ada field discount dengan tipe data integer. Jadi ada total bayar dengan tipe data integer juga. Ini ada waktu tempo dengan tipe data date. Selanjutnya ada kode pemasok. Tipe datanya varchar 3. Itu selanjutnya kita membuat primary key dari nomor nota. Oke. Nomor nota. Itu selanjutnya kita membuat foreign key-nya. Constraint ke kode pemasok foreign key, kode pemasok kode pemasok on select cascade on update cache. Oke, tutup. Mohon maaf, terjadi error. Jadi lanjut ke soal nomor 12, yaitu tuliskan error yang muncul pada layar Anda dan tuliskan apa penyebab error tersebut. Jadi error ini terjadi karena foreign key kode pemasok sebelumnya belum dibuatkan tabel. Maka dari itu seharusnya sebelum membuat tabel pembeli, maka kita harus membuat tabel pemasok terlebih dahulu dengan kode pemasok sebagai primary key. Karena hal tersebut maka terjadinya error. Selanjutnya dari nomor soal 13 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Junita. Jadi untuk soal nomor 13, untuk mengatasi error yang terjadi pada soal nomor 12, selanjutnya kita akan membuat tabel dengan nama pemasok dengan kolom sebagai berikut. Dengan perintah tabel pemasok, enter, buka kurung enter, kode pemasok varchar 3, primary key, koma, enter. Nama pemasok varchar 25, enter, buka kurung. Untuk memastikan tabelnya, kita akan memberikan suatu tabel dan sudah terlihat bahwa pemasok sudah masuk ke dalam tabel ananda pembelian. Selanjutnya untuk soal nomor 14, buat tabel dengan nama pembelian dengan kolom sebagai berikut. Buatlah foreign key dengan nama FK kode pemasok pada kolom kode pemasok di tabel pembelian dengan perintah yaitu create table pembelian, buka kurung,
nomor nota varchar 4 sebagai primary key, enter. Tanggal beli, date, koma, enter. Total jual, integer, koma, enter. Discount, integer, koma, enter. Total bayar, integer, koma, enter. Jatuh tempo, date, koma, enter. Kode pemasok varchar 3, koma, enter. Constraint FK kode pemasok sebagai foreign key. Dalam kurung kode pemasok reference pemasok dalam kurung kode pemasok on delete cascade, on update cascade, enter, tutup kurung, titik. Jadi untuk memastikan tabelnya sudah terbuat atau belum, kita memerintahkan show tables. Dan di sini pembelian sudah masuk ke dalam tabel ananda pembelian. Selanjutnya, soal nomor 15, buat tabel dengan nama detail beli dengan kolom sebagai berikut dengan perintah table, detail beli, buka kurung, enter. Kode bahan baku, varchar 3, koma, enter. Nomor nota varchar dengan varchar 4, koma, enter. Jumlah integer, koma, enter. Subtotal integer, koma. Harga satuan integer, koma, enter. Constraint FK detail bahan foreign key, detail bahan foreign key. Izin menyela, aku mau nanya, itu bukannya FK detail bahannya itu BHN aja? Oh iya, maaf Pak. Saya FK terbahan. Oke, lanjut. Foreign kode bahan baku. Reference bahan baku, kode bahan baku, dalam kurung kode bahan baku, on delete cascade,
on update cascade. Koma, enter. Constraint FK detail pembelian foreign key no nota dalam kurung no nota reference pembelian dalam kurung no nota. Koma, enter. Langsung aja boleh lanjut dong. Oh, on delete cascade, on update cascade. Tutup kurung titik 2 titik koma. Show table. Di sini sudah terlihat ada kolom detail bahan baku dalam perjalanan pembelian. Oke, lanjut. Dan untuk soal selanjutnya nomor 16, di sini ada perintah untuk mengubah tabel detail beli dengan menambahkan primary key dengan nama PK detail beli yang terdiri dari kolom kode, bahan baku, dan nomor nota. Dengan perintah sebagai berikut: enter tabel detail beli add constraint PK detail beli sebagai primary key dalam kurung kode bahan baku, koma, nomor nota, no nota. Dengan berbukli. Show tables. Langsung aja boleh. Lihat bahwa detail beli sudah menjadi primary key-nya. Selanjutnya untuk nomor 17, di sini ada perintah untuk membuat tabel pembayaran dengan kolom sebagai berikut, yaitu perintahnya create table pembayaran. Buka kurung, enter untuk fieldnya. Nomor kwitansi dengan varchar 4. Primary key, koma, total bayar, integer, koma, enter, tanggal bayar, date, koma, enter, nomor nota dengan varchar 4, constraint, koma, enter, constraint FK pembayaran pembelian foreign key pembelian foreign key dalam kurung nota. Dapat camat, kepala puskesmas ada tuh bikinnya. Nah ini cara petang berbekel. Reference Nah ini mulai makan. Pembelian dalam kurung nota. Ada orang yang respon balik.
Ya tuang. On delete cascade Itu on dapat update. rapi ya. Sing buat yang di kos. Oh, di grup kan sini. Enter, tutup kurung, titik koma. Ada sih. Oke. Di sini sudah masuk tabel pembayaran ke dalam tabel Ananda pembeliannya. Untuk soal nomor 18, di sini kita diperintahkan untuk membuat tabel akun dengan kolom sebagai berikut dengan perintah create tabel akun enter, kode akun dengan varchar 4, primary key, koma, enter, nama akun varchar 50, koma, enter, header akun dengan varchar 4, koma, constraint FK akun orange key, header akun dalam kurung header akun, reference akun dalam kurung kode akun, on delete cascade, on update cascade. Enter, tutup kurung, tutup koma. Tables. Dan di dalam akun Ananda pembelian sudah terlihat bahwa kolom akun sudah masuk ke dalam tabel Ananda pembelian. Untuk soal selanjutnya yaitu buatlah tabel jurnal pembelian dengan kolom sebagai berikut dengan perintah create table jurnal pembelian. Buka kurung, enter. Kode akun varchar 4, koma, enter. Constraint FK jurnal pembelian underscore akun orange key kode dalam kurung kode akun reference akun dalam kurung kode akun on delete cascade, on update cascade. Koma, nomor no nota varchar 4, constraint ya. FK jurnal pembelian pembeli underscore pembelian orange key dalam kurung nomor nota
Reference pembelian dalam kurung nomor nota on delete cascade on update cascade, koma, enter, constraint PK jurnal pembelian primary key dalam kurung kode akun, koma, nono kode akun, koma, nomor nota, tutup kurung, koma, posisi DR, posisi underscore DR underscore CR varchar 6, koma, enter, nominal integer, enter, tutup kurung, titik koma. Tables. Sudah terlihat bahwa kolom jurnal pembelian sudah masuk ke dalam tabel Ananda pembelian. Untuk soal terakhir yaitu buatlah tabel jurnal pembayaran dengan kolom sebagai berikut. Perintahnya create table jurnal pembayaran, buka kurung, enter, nomor kwitansi, no kwitansi, varchar 4, koma, enter, constraint FK jurnal pembayaran underscore pembayaran orange key dalam kurung nomor kwitansi, no kwitansi, reference pembayaran, no kwitansi, on delete cascade, on update cascade. Koma, enter, koma, enter, kode akun, varchar 4, constraint FK jurnal pembayaran, orange key, kode akun, reference akun dalam kurung kode akun, on delete cascade, on update cascade, constraint, koma, enter, constraint PK underscore jurnal pembayaran primary key
dalam kurung kode akun, koma, no kwitansi, tutup kurung, koma, enter, posisi underscore dr underscore cr varchar 6. Koma, enter, nominal integer, Saya nak kebreleng lah. Itu sih lah kan. Ini kan kata-katanya. Bapak dari beleng saya nggak beleng kalau tidak Emang gitu. label, Papa pegasi aku di HP, aku nggak nyadar. kwitansi. Dimanaan ya errornya? Bentar ya, kode. Ini di ininya Jar, Gimana? constraint-nya typo Constraint. di bawah kode akun varchar. Ya. Oke. Kita copy paste. Constraint. Oke, kurang tutup. Oke, udah. Sudah terlihat bahwa jurnal pembayaran sudah masuk ke dalam tabel Ananda pembelian. Deskripsi tabelnya. Sudah. Udah soal terakhir ya. Untuk latihan 2 ya. Ya, sekarang lanjut latihan 2. Jadi demikian untuk presentasi latihan 1 yang sudah dipresentasikan oleh Fajar. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya untuk latihan 2 akan dipresentasikan oleh Patrick. Dipersilahkan untuk Patrick. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya Maaf, Patrick, suaranya kecil, nggak kedengeran. cek tes. Baiklah, apa sudah terdengar? Sudah. Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebelumnya izin saya screen. Mohon maaf, Patrick, di aku suaranya masih terlalu kecil. Ini udah. Oke. Kalau kayak gini kedengeran. Ya, mungkin deketin. Oke. Deketin aja. Jadi Share screen. apa share screen sudah terlihat? Oke. Baiklah, di sini kita langsung aja. Di sini saya sudah membuka command prompt-nya dan saya akan melanjutkan dengan latihan 2. Dari soal pertama yaitu Patrick, ya. hide aja itu tandanya yang di bawah tuh. Hide. Ya. Oke. Terima kasih. Soal yang pertama yaitu buatlah basis data dengan nama DB Perpustakaan Sukabaca. Oke, kode yang pertama
create database. Tapi untuk sebelumnya kita lihat dulu database yang ada di sini. Dengan mengetikkan show database. Nah, ini database yang tersedia sebelum kita tambahkan. Selanjutnya kita akan membuat basis data dengan nama DB Perpustakaan Sukabaca dengan perintah create. Izin menjaga Petri. Itu kan udah ada apa namanya database-nya DB Perpustakaan Sukabacanya. Oh, Ya, berarti Mungkin bisa dihapus remove delete dulu. dengan perintah drop. Drop database tanpa S karena satu itu ya baru namanya. Oke. Kita lanjut membuat database dengan perintah create. Dan untuk melihatnya kita klik show database. Ini sudah terlihat masuk database DB Perpustakaan Sukabaca. Kita menggunakan perintah use DB Perpustakaan Sukabaca. Enter. Masuk ke soal nomor 2, yaitu membuat tabel dengan nama buku dengan atribut dan tipe data ini. Yang pertama itu dengan perintah create table buku. Dengan atribut buku char 5 enter judul char 100 enter ngarang char 50 ke penerbit dan varchar 50 penerbit. Kurung titik koma. Kita lihat dulu. Show tables. Lihat tabel bukunya sudah terinput. Dan untuk selanjutnya soal nomor 3, buatlah batasan atau constraint untuk ID buku di dalam tabel buku sebagai primary key-nya. Dengan perintah alter tabel buku constraint buku sebagai primary key-nya
buku. Sudah, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu buatlah tabel dengan nama kategori buku dengan atribut dan tipe data sebagai berikut. Tabel kategori buku per buku kurung dengan atribut ID kategori dengan char 3 sebagai primary key. Kategori dengan varchar 20 bisa kita lihat kategori bukunya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Fitri, Ya, coba dideskripsikan. deskripsi. Ya. Oke, sudah lihat dari kategori bukunya ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Buatlah tambahan atribut dan tipe data ID kategori dengan char 39 pada tabel buku dan berikan batasan constraint untuk ID kategori di tabel buku sebagai foreign key dengan delete atau update keyword. Kita masukkan saja permintaannya. Alter tabel. Apa namanya? PC. Nanti perhatikan coba ya ke atas di komen-komen. Ke atas, enggak scroll ke atas. Nanti perhatikan tuh kan kau pakai fieldnya tuh ID kategorinya tuh I-nya tuh huruf besar tuh. Oh iya ya. Ya, nanti perhatikan di bawah-bawahnya tuh. Oke, terima kasih. Biar gak error nanti. Iya. Lanjut. Dan underscore ID kategori buka kurung
Sorry. Ya, scroll buku. Patrick, Ya. ID-nya tinggal I-nya besar. Oh iya, iya. Ya. Enggak, yang ini aja sih kayaknya. Yang ini ya. Ya. Sudah, kalau di CMD nggak bisa dia ganti. Oke. Ini ada N. Kesalahan. Ini ya. Di ID-nya itu mungkin ID yang ini ya. ID-nya I-nya besar. Kita copy saja. Apa namanya? Biar gak terlanjur, mending dah apa namanya? Ubah aja nama fieldnya. Huruf kecil pakai itu ya, yang tadi perintahnya. Yang alter, Ya kasih tahu juga minta. yang tadi perintahnya itu alter, nama tabelnya itu DB perpustakaan. Change yang mau diubah. Bukan, gininya. Nah, apa nama tabelnya yang kategori buku. Oh iya. Ya. Sorry. Alter tabel nggak? Apa langsung ke kategori? Alter. Yang tadi kau catat. Ini alternya nama tabel, alter nama tabel. Itulah, alter nama tabel kategori buku. Alter kategori buku. Kategori buku. Ya. Baru yang mau diubah tadi kan ID kategorinya kan? Ya, ID change. ID. Sama ender kayak I besar kategori. Baru langsung Enter. Kok enter gini. spasi aja. Spasi. ID-nya pakai ID huruf kecil. ID kategori. Baru spasi char 3. Kurung 3. Cair. Char. Baru titik 2. Ini titik koma. Nggak pakai itu tadi, jar nggak pakai titik koma. Oh, nggak pakai. Nggak pakai. Coba. Bisa, belum tuh? Belum itu. Kalau yang tadi itu perintahnya untuk varchar, untuk char sama aja ya?
Ya, boleh Pak. Pakai perintah yang tadi bisa nggak ya? Yang rename to rename Ini ya. ID huruf besar to huruf besar to-nya huruf besar. Ya. Coba. ID kategori. Char nggak dia? Caranya dibikin atau enggak ya? Coba segitu aja lu, nanti tambahin lagi. Titik koma kayaknya ya. Ya, coba. Enggak juga ya. Udah masang gantungan TV di sini. Stop. Itu nama warna saya. Gitu ya deh. Yang pertama tadi udah huruf besar semua. Apa ya? Ini aja. Banyak sih rame ya. Coba alter table kategori apa tadi tuh? Kategori buku change. Iya. Udah ID huruf yang besar kategori baru spasi nggak isi tuh langsung ID yang benar mau diubah kategori baru spasi char char berapa tuh 3. titik koma Oh. udah coba cek Kurang tabel. ya tabel apa namanya yang tadi tuh coba ke atas lagi yang tabel pertama tabel buku ya. Iya, buku. Yang buku kau pakai apa lagi tuh? Huruf besar ID-nya enggak? Enggak. Enggak kecil. Mana? Itu. Itu ya? Udah ya. Enggak, yang di atasnya lagi. Di atasnya nih. Nah, nih. Enggak, bawah. Terus bawah. Yang pas buat tabel bukunya. Udah kecil ya. Oke, nanti ingetin setiap buat field tuh kecil aja pakai biar Kecil. biasa. Ya, coba lanjut sekarang yang buat rankingnya. Kayaknya mau udah sekarang. Enggak ditampilin dulu tabelnya. Coba dulu tampil. Mau berubah apa enggak? Enggak, langsung aja des pakai des kategori. Enggak, kurang C. Des kategori.
Nah, udah berubah. Ayo, langsung. Tadi sampai mana tadi ya? Nomor 5 ya? Nomor 6 sekarang ya. Oke, nomor Nomor 6. 5. Nomor 5 yang ke apa? Kedua. Foreign key-nya belum. Oh, Oh, yang itu aja. Yang add-nya udah. Yang Tadi tadi baru sampai keterangan. Baru nomor 5 nggak? nomor 5 Mas. Yang dari error. udah Dan nomor dari 6 sekarang. Oh, yang add udah. Add-nya tuh Yang error tadi nomor 5 kan. ya nomor 5. Berarti sekarang Oh. udah lanjut nomor 6 ini. Enggak, nomor 5 yang kedua belum. Oh, ID-nya tuh kau pakai besar ya? Ini. Coba ke bawah komen from. udah diganti kan tadi? Udah, coba lihat. Udah. Udah ini. Tadi. Udah. Pakai ada acara. Ibu yang orang meeting. Coba yang tadi yang add-nya tuh. Diulangin sekali lagi. Enggak belum. Beta start yang add-nya tuh. Nah, itu kon nambah field di tabel buku, bukan di kategori buku. Coba ya deskripsi bukunya ya. Perintahin. Ketik langsung deskripsi. Coba deskripsi. Tabel buku ya. Buku. Titik koma. Nah, itu baru kan tambah ke sana. ID kategorinya tuh. Tuh ubah aja lagi. Tuh ubah aja. Namanya lagi kayak tadi. Alter Tabel biar kadang kecil. buku, change ID kategori yang lama, baru ID kategori yang baru. Kasih aja dulu ya error. Betul, lanjut lah. Titik koma langsung baru enter. Nah, ulang lagi Pak. Pertama. Cara dari enggak. Pakai titik 2 nggak tadi? Titik koma. Oke kan? Dek. Masih hangat. Caranya lupa. Oh iya. Car berapa dong? 39. Oke, titik koma. Masih loh. Yang tadi pakai titik koma nggak? Yang sebelumnya. Oke. Oke ya. Pakai. 2000 buku. Oh betul. Buku change. Gak mau ya error dah.
Eh, Mending ulang dah dari tahapnya. Hapus saja kolomnya dulu. Perintahnya. Ini udah nih. Oh? Di apanya kurang? Kurang spasi kali. Oh ya, spasi ya. Oke, coba cek dulu deskripsi buku. Salah ya. Kurang C. Des buku. Nah, udah kecil. Ayo, langsung lanjut. Soal 5 yang nambahin foreign key ya. Pantesan error. Foreign key-nya itu spasi. Iya, Ringan. baru 5. Ya. Start foreign key, primary key, spasi itu. Cascade-nya Awas. Cascade. Ini lanjut ke nomor 6. Iya, lanjut ke nomor 6. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membacakan soalnya dan perintah. Jadi untuk soal nomor 6 yaitu buatlah perubahan atribut dan tipe data ID kategori char 3 pada tabel buku dan berikan batasan atau constraint untuk ID kategori di tabel buku sebagai foreign key dengan delete or update cascade. Jadi untuk perintahnya yaitu log tables buku write koma enter kategori underscore buku write titik koma enter. Izin menambahkan. Jadi fungsinya tuh kita mengunci dulu tabel dari buku tersebut karena nanti kita akan membuat perubahan supaya datanya tidak berhamburan gitu. Oke, lanjut. Ini lanjut ke perintah selanjutnya atau perlu dideskripsikan terlebih dahulu? Langsung aja perintah selanjutnya. Karena sebelum melakukan perubahan di bagian soal 6 ini kita menggunakan mengunci tabel dulu. Langsung lanjut ke penghapusan foreign key-nya tuh. Drop. Jadi untuk penghapusan foreign key-nya perintahnya yaitu alter tabel buku drop foreign key fk underscore id underscore kategori koma ini enter. Modify id underscore kategori char 3 titik koma enter. Lanjut perintah selanjutnya yaitu alter
tabel buku add constraint fk_id kategori Forensky dalam kurung ID kategori reference kategori underscore buku dalam kurung ID kategori on delete cascade on update cascade titik koma enter unlock tables enter. Kalau untuk yang ini dideskripsikan dulu atau ditampilkan dulu atau langsung aja lanjut? Ya, boleh aja. Lanjut boleh. Oke. Untuk soal nomor selanjutnya yaitu buatlah tabel dengan nama kategori member dengan atribut dan tipe data sebagai berikut. Dengan perintah create table kategori member buka kurung ID underscore buka kurung enter ID underscore cut underscore mem char 3 koma enter nama cut mem char 20 varchar 20 koma constraint enter constraint kategori member primary key dalam kurung ID cut mem. Apakah bisa ditampilkan dulu tabelnya? Di situ sudah tampak bahwa kolom kategori member sudah ada dalam tabel tersebut. Untuk soal berikutnya yaitu buatlah query untuk menghapus batasan untuk ID cut mem di tabel kategori member. Perintahnya yaitu alter table kategori kategori huruf kecil underscore member drop primary key titik koma enter. Boleh dideskripsikan dulu Rik tabelnya. Di situ sudah tampak bahwa ID cut mem sudah tidak lagi menjadi primary key-nya. Untuk soal selanjutnya yaitu buatlah query untuk menghapus atribut ID cut mem di tabel kategori member dengan perintah alter tabel kategori member drop column ID cut mem titik koma enter. Jadi sekali lagi boleh dideskripsikan terlebih dahulu. Jadi sudah atributnya sudah hilang dari tabelnya. Untuk soal selanjutnya yaitu
Buatlah query untuk menghapus tabel kategori member. Dengan perintah drop table kategori underscore member titik koma, enter. Ini masih perlu ditampilkan. Coba. Kita lanjut ke soal nomor 11, yaitu buatlah tabel dengan nama member dengan atribut ini dan tentukan tipe data yang tepat. Perintahnya itu create table member, buka kurung, enter, ID underscore member, char 10, not null, koma, enter, nomor no KTP, char 16, koma, enter nama, teks, dalam kurung 50, char 50, koma, enter, alamat, varchar, alamat varchar dalam kurung 100, koma, jenis underscore kelamin, char 2, koma, enter, tanggal TGL underscore lahir, date, koma, enter, jumlah underscore saudara, integer, dalam kurung 15, koma, Kurang T, integer. Constraint, nomor telepon integer 15, koma, enter, constraint, PK, member primary key, dalam kurung ID member. Enter. Iya, kasih. Enter. Tutup kurung, titik koma. Lihat tabelnya dulu ya. Untuk soal selanjutnya, yaitu buatlah query untuk menghapus atribut jumlah saudara di tabel member dengan perintah alter table member drop jumlah underscore saudara. Titik koma, enter. Di show dulu mungkin. Sudah terlihat bahwa jumlah saudara sudah hilang dari tabel tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu buatlah tabel dengan nama peminjaman dengan atribut dan tipe data ini dengan perintah create table peminjaman buka kurung, enter ya? Enggak. Enggak. Ya. Oke.
di dalamnya ID underscore peminjaman char 5, koma, carnya salah. Carnya. Hah. 5-nya aja dalam kurung. Ya. Oh iya ya. Sorry. Koma, enter, tanggal pinjam, date, TGL underscore pinjam, date, koma, enter, TGL underscore kembali, date, koma, jumlah JML underscore pinjam, integer, enter, tutup kurung, titik koma, enter. Oke. Bisa ditunjukkan dulu tabelnya. Dideskripsikan. Oh iya. Udah. Lanjut ke nomor 14 ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu buatlah batasan untuk ID peminjaman di tabel peminjaman sebagai primary key dengan perintah alter tabel peminjaman, add constraint, pk underscore peminjaman, primary key. Buka dalam kurung ID peminjaman. Enter. Oke. Ini langsung dideskripsikan aja mungkin ya, atau lanjut? Lanjut aja. Untuk selanjutnya yaitu buatlah tambahan atribut dan tipe data ID karyawan varchar 8 dan ID member varchar 10 pada tabel peminjaman. Perintahnya yaitu alter tabel peminjaman, add column, ID underscore karyawan varchar 8, titik koma, alter tabel ini enter dulu. Selanjutnya alter tabel peminjaman, add column, ID member, varchar 10. Titik koma enter. Lanjut ini atau gimana? Dideskripsikan terlebih dahulu mungkin, Rick. Oke. Sudah ada tambahan tipe datanya ya, di ID karyawan dan ID membernya. Untuk soal selanjutnya yaitu buatlah batasan untuk ID member di tabel peminjaman sebagai foreign key dengan delete or update cascade. Perintahnya yaitu alter tabel peminjaman, add constraint, fk underscore peminjaman, foreign key, dalam kurung ID member, peminjam. Alter tabel peminjaman,
add constraint FK underscore peminjaman Forensky dalam kurung ID underscore member reference peminjaman dalam kurung ID underscore peminjaman titik koma enter. Ini lanjut aja dulu kali ya, baru setelah ini di show tables dan dideskripsikan. Untuk soal selanjutnya yaitu buatlah batasan untuk ID karyawan di tabel peminjaman sebagai Forensky dengan delete or update cascade. Benar kan aku nomor 17 sekarang? Ya, benar. Dengan perintah alter tabel peminjaman add constraint FK underscore karyawan Forensky dalam kurung ID karya Forensky dalam kurung ID karyawan reference peminjaman dalam kurung ID underscore peminjaman. Oke, titik koma. Oke, boleh dideskripsikan terlebih dahulu. Nah, jadi sudah terlihat bahwa ID karyawan dan ID member sudah menjadi Forensky-nya. Jadi untuk soal selanjutnya yaitu buatlah tabel dengan nama karyawan dengan atribut dan tipe data ini. Dengan perintah create table karyawan buka kurung enter ID karyawan ID underscore karyawan varchar 8 Rik. Ini error juga kali ya. Nama koma enter nama varchar 25 koma enter alamat varchar 50 koma enter tanggal lahir TGL lahir date nomor telepon teks koma enter pendidikan terakhir varchar 3 constraint enter constraint PK underscore karyawan primary key dalam kurung ID underscore karyawan enter tutup kurung titik koma. Boleh di show tabelnya. Oke, jadi di sini sudah muncul kolom karyawan di dalam tabelnya. Dan selanjutnya, buatlah batasan untuk ID karyawan di tabel peminjaman sebagai Forensky dengan delete or update cascade. Dengan perintah alter table peminjaman drop
Forensky, FK underscore karyawan, titik koma, alter table, enter dulu, alter table, peminjaman, add constraint, FK underscore ID karyawan, Forensky, ID karyawan, reference, karyawan, dalam kurung, ID karyawan. Itu langsung aja. On delete, nggak bisa. Oh. Titik koma. On Langsung aja. delete cascade, on update cascade, tutup kurung, titik koma. Cascade, ingat on delete cascade. On delete update, on update cascade. On delete cascade, on update cascade. Ingat spasi itu nanti error. Dihapus. Udah on Ya. delete cascade, On update cascade. On delete Cascade. Ya. Kurung tutup. Titik koma. ID karyawan. Karyawan ini spasi. Mana? Bisa reference karyawan. On delete cascade-nya tuh spasi juga. On delete. Ke on delete update. Kayaknya itu belum spasi ya. Yang ininya juga bukannya apa ya? Spasi dulu, nggak langsung. Yang ini, yang sebelah reference. Reference karyawan spasi. Enggak ya? Itu apa namanya? File yang lama tuh ada perubahan. Ulang dari gini ya. Dari alter tabel peminjamannya tuh. Copy aja. Bukan yang drop. Yang poin peminjaman. 19. Bukan. Itu aja copy yang di atas. Ya. Adalah. Ya. Ntar dulu. Cek. Di reference-nya tuh. Reference peminjaman ke sana bawah. Itu ganti, karyawannya itu ganti. Kursor CMD-nya bawa ke sana. Tanda panah pakai. Oke. Dari itu dah. Dari dalam kurungnya tuh. Peminjaman. Reference peminjaman. Peminjaman baru ID-nya peminjaman. Baru ke terakhir bawa kursornya. Hilang lah. Ulang. Sorry. Oke. Karyawannya tuh sama ID-nya tuh ganti peminjaman. Karyawannya jadi peminjaman. Ya.
Cascade. Kurung tim. Oh benar. Gak perlu isi kurung nggak ya? Gak perlu. Langsung. Oke, lancar. Untuk soal terakhir ya. Oke, Yaitu buatlah tabel dengan nama detail peminjaman dengan atribut dan tipe data berikut dengan perintah create table detail peminjaman, buka kurung, ID peminjaman, char 5, tutup kurung. Error ini. Char 5, koma, enter ID buku char 5, enter constraint PK detail peminjaman, primary key dalam kurung ID peminjaman, koma ID buku, tutup kurung, koma, enter, constraint FK ID peminjaman, foreign key, FK-nya kecil, ID peminjaman, foreign key, dalam kurung ID peminjaman, reference peminjaman, dalam kurung ID peminjaman. On delete cascade-nya itu kayaknya nggak perlu di enter ya. Yang mana? Itu setelah ID peminjaman. Langsung aja kan? Ya, langsung. On delete cascade, on update cascade. Koma. Stop koma dulu enter. Enter, ya. Constraint FK ID buku, foreign key, reference buku, dalam kurung ID buku, on delete cascade, on update cascade. Constraint FK di buku. Referensinya huruf besar. Foreign key, ID buku. Ya. ID buku reference. Reference buku. Enter. Ulang dulu. Error. Oke, copy aja. Copy per gini ya. Ya. Update cascade. FK
ID buku, Forensky, dalam kurung ID buku, reference, buku, dalam kurung ID buku, on delete cascade, on update cascade. Tutup kurung nggak ya? Titik koma langsung. Iya kan? Ya, titik koma langsung. Aduh, guru. Karena buat tabel. Oh, iya. Ya. Tutup kurung. Titik koma. Di show tables. Detail peminjaman. Oh, bukan itu. Des. Detail peminjaman. Nama gini ya, detail. Oke, jadi di sini sudah terlihat di tipe datanya bahwa ID peminjaman menjadi primary key dan ID buku juga menjadi primary key. Jadi udah. Oke. Jadi demikian presentasi praktikum mengenai materi data definition language dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, selamat siang. Ya.